Selamat malam semuanya. Puji Tuhan, malam hari ini kita akan mulai doa malam kita. Tapi sebelumnya saya undang AI Juliet untuk bisa pimpin kita dalam doa pembukaan. Haleluya, mari kita sama-sama masuk di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh kemurahan Tuhan kalau kami bisa hadir di rumah Tuhan. Bukan kuat dan gagah kami Tuhan, tapi anugerah-Mu yang melimpah di dalam hidup kami. Biarlah Tuhan kesempatan yang indah ini kami mau sungguh-sungguh datang kepada-Mu Bapa. Kami mau bersekutu dengan Tuhan, biarlah kami selalu taat dan mau hormat kepada Tuhan. Kami mau menyembah Tuhan. Engkau hadir di tempat ini dan Kau bertahta di atas pujian dan penyembahan kami. Biarlah anak-anak-Mu yang hadir pada malam hari ini diberi kekuatan, dipenuhi Roh Kudus, dikuasai setiap pribadi kami, supaya benar-benar makin hari Tuhan dunia yang makin gelap, tetapi kami bisa minta pimpinan Roh Kudus, bisa minta pembelaan Tuhan. Kalau kami dekat kepadamu Tuhan, pasti tuntun hidup kami, pasti kami di dalam naungan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih yang datang dengan segala macam Tuhan perkara, permintaan doa, sakit, penyakit, apapun Tuhan masalah mereka, hamba-Mu tidak mengerti, tetapi Tuhan Maha tahu. Tuhan, Kau mengenal setiap domba-domba-Mu. Biar Kau jamah satu persatu, biar Kau tolong satu persatu. Hamba yakin malam hari ini kalau kami sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, mujizat pasti terjadi di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Baik saudara-saudara kami yang belum datang Tuhan, tolong Tuhan. Kami juga minta perlindungan Bapa supaya semua bisa bersama-sama datang dan memuliakan nama-Mu. Kami mau tinggikan nama Yesus, kami mau sanjung nama Yesus, karena Kau Allahku yang luar biasa. Sungguh Tuhan, terima kasih. Biarlah hamba-hamba-Mu Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu, yang melayani pujian, yang main musik maupun yang bawa firman-Mu. Tuhan, urapi semuanya dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Baik setiap kami yang hadir pun demikian Bapa, kami minta semua dipenuhi Roh Kudus, supaya betul-betul kami hidup akhir zaman ini Bapa. Kami tidak berani mengandalkan diri sendiri, kekuatan kami terbatas, tetapi Tuhan tidak terbatas. Terima kasih. Inilah doa dan ucapan syukur kami kepadamu ya Allahku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi Tuhan dan diberkati, sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan, mari sama-sama kita mau siapkan hati kita. Kita mau sembah Tuhan, kita mau bawa pujian kita yang terbaik buat Tuhan saat ini. Saat indah, saat ini Tuhan, kami mau berhadapan dengan malam hari ini Tuhan. Kami mau rindukan hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami. Kami rindukan lawatan Tuhan terjadi atas kami saat ini Tuhan. Haleluya Tuhan. Saat indah kami berhadapan dengan-Mu Tuhan. Saat indah
kemurahan ya Tuhan, berikan buat anak-anak Tuhan yang pada sore hari ini kami datang semua Tuhan, baik yang di rumah maupun yang di sini Tuhan, semua mendengarkan semuanya Tuhan, karena kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Bapa, berkati Tuhan yang membawa ujian pada pagi hari penyembahan Tuhan pada sore hari ini Tuhan. Tuhan, Engkau beri talenta lagi, lebih lagi Tuhan, untuk menjalankan semuanya Tuhan, karena semua ini karena kemurahan yang Tuhan berikan dan bisa memenangkan kerajaan-kerajaan lainnya Tuhan, kerajaan Tuhan yang diperlebarkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami berdoa pada malam hari ini Tuhan, kiranya Tuhan ada yang sakit Tuhan, baik yang sakit di rumah maupun yang sakit di rumah sakit Tuhan. Tuhan tolong Tuhan mereka Tuhan, pakai dokternya Tuhan untuk menangani Tuhan. Semua ini Tuhan yang menyembuhkan, tapi melalui tangan dokter semuanya Tuhan yang pulihkan semuanya yang sakit Tuhan, jamah semuanya Bapa. Terima kasih Tuhan, yang lemah beri kekuatan, yang hatinya Tuhan mulai undur dari Tuhan. Tuhan ketuk kembali Tuhan, supaya mereka kembali pada Engkau ya Bapa. Dan kami semua bisa memuji dan menyembah Engkau Tuhan, dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih semuanya, kasih kemurahan Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan, buat yang donatur Tuhan, buat gereja-gerejamu dimanapun Tuhan berada Tuhan. Tuhan berkati berlipat kali ganda ya Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan selalu ada, selalu melimpah buat anak-anak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga buat hari Minggu Tuhan, ibadah hari Minggu. Tuhan berkati Tuhan yang bertugas untuk hari Minggu Tuhan, beri kesehatan semuanya Tuhan. Berilah kekuatan Tuhan, mereka menjalankan semuanya itu Tuhan dengan hati gembira, tidak bersungut-sungut Tuhan, dengan senang hati Tuhan, karena nama Tuhan saja yang dipermuliakan ya Bapa. Tuhan, urapi juga Tuhan hamba Tuhan yang memberikan firman-Nya untuk hari Minggu Tuhan, untuk tim musik Tuhan, juga Tuhan beri urapan semuanya ya Bapa, semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat Ibu Julian dan Pak David Tuhan yang memimpin di ibadah mandiri Tuhan. Berkati Tuhan. Semuanya Tuhan akan memberkati, dan Tuhan akan memberi kesehatan, dan Tuhan memberi urapan yang baru setiap hari Tuhan. Hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan ya Bapak. Tuhan, kami juga berdoa buat Ibu Julian yang mau berjalan ke luar negeri Tuhan. Tuhan, bimbing mereka ya Tuhan, lindungi mereka Tuhan. Engkau hentakkan Tuhan perjalanannya Tuhan, pesawatnya Tuhan. Tuhan lindungi Tuhan, Tuhan sertai, Tuhan bimbing, Tuhan taruh pesawat di dalam tangan Tuhan sampai ke tempat tujuan dan kembali tidak kurang suatu apapun, karena kemurahan Tuhan berikan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan buat gereja GBBS Tuhan. Semuanya Tuhan, baik di pusat maupun di cabang-cabang Tuhan. Tuhan akan berkati semuanya ya Bapak. Tuhan akan sertai, Tuhan akan penyertaan Tuhan selalu ada Tuhan. Apa yang Tuhan yang di program-program di dalam gereja, Tuhan selalu memberkati. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Dan sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan dengan urapan yang baru. Kami siap menerima firman-Mu Tuhan, dan buka hati kami Tuhan, supaya firman Tuhan tertanam di dalam hati kami yang subur ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan untuk bungkus dengan kuasa darah-Mu Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya, puji Tuhan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jangan kaget, soalnya pengumuman yang tertera fotonya beda dengan yang hadir pada malam hari ini. Foto 40 tahun yang lalu dipasang terus. Itu pas Natal tahun 84. Ya, jadi saya kaget pas lihat fotonya, ini tahun berapa. Ya, saya bersyukur suatu kasih karunia Tuhan kalau kita menyadari hari-hari ini saudara, ya, karena situasi keadaan sekarang. Saya ingin mengingatkan buat saudara dan
kita semua, ya. Hidup kekristenan itu bukan urusan agama. Ya. Ini yang harus saudara ketahui, karena sudah cukup lama, hampir 20 abad. Bapa di surga itu menantikan gereja itu duta besar kerajaan surga yang ada di atas bumi. Nah, kalau namanya duta besar, ya, tandanya dia utusan Tuhan yang harus menyuarakan suara Tuhan. Tapi kenyataan sekarang kan enggak. Lebih banyak menyuarakan suara keagamaan atau sinode atau doktrin-doktrin gereja yang memecah belah gereja. Dan ini mengerikan, saudara. Biarpun Alkitabnya satu, Tuhan Yesusnya satu, Juru Selamatnya satu, tetapi kenapa tidak bisa melengkapi? Ada orang berkata, kan kita beda, Pak. Loh, sejak awal perbedaan itu Bapa di surga yang menciptakan. Makanya laki perempuan itu beda. Mbek sama kuda ya beda. Tapi dalam keperbedaan, bagaimana kita saling melengkapi, saling membutuhkan. Tapi sekarang kan enggak. Kenyataan kalau ada kekurangan yang lain saling menyerang, saling menyalahkan. Ajaran itu sesat, ajaran ini nggak benar. Kenapa muncul hal itu yang gampang lebih menghakimi? Ya kembali lagi, karena cirinya agama, supaya saudara tahu, cirinya agama itu egois. Mungkin selama ini saudara nggak sadar, kalau saudara masih tinggal dalam wadah keagamaan, pasti keegoan saudara nggak akan bisa habis. Karena Alkitab sendiri berkata, "Ca Yesus cituli sesin caute." Jadi di dalam Kristus Yesus kamu ciptaan baru. Kenapa menjadi ciptaan baru? Supaya kita tidak hidup dalam ciptaan lama, karena manusia Adam sudah jatuh dalam dosa yang egois. Karena suntikan daripada setan, yang dimana kalau engkau makan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat, engkau nggak mati, engkau sama seperti Allah. Seharusnya kita ini jadi gemanya, egonya. Tapi sayang egonya Tuhan yang diambil. Dan itulah kejatuhan pertama. Dan terus berjalan kalau saudara perhatikan. Tuhan itu lebih mementingkan keluarga. Makanya melalui pandemi yang terjadi di negara kita sejak Maret 2020, waktu itu pemerintah memberikan perintah supaya belajar dari rumah, bekerja dari rumah. Itu sesungguhnya yang firman Tuhan katakan juga. Bagaimana gereja bisa menjadi kuat kalau keluarga anak-anak Tuhan gak pernah bersatu? Dan inilah salah satu trik daripada tipu muslihat iblis yang sudah cukup berhasil berabad-abad. Saya bukan pembela setan, bukan, saudara. Tetapi untuk mengingatkan bahwa kekristenan agama itu bukan soal ritual-ritual jam-jam kebaktian. Kenapa saya nyinggung jam kebaktian? Dulu waktu saya menjadi orang petobat baru, yang saya tahu biasanya ditulisnya itu jam kebaktian. Sekarang berubah jadi ibadah. Arti bakti kan, dari kebakti itu kan bakti. Nah, bakti itu kan anak atau yang lebih muda kepada orang yang lebih tua, itu bakti. Sekarang pengertian ibadah itu apa? Coba renungkan, saudara. Kalau menurut ibadah kita kan makanya ada ibadah 1, ada ibadah 2, ada ibadah 3. Seolah-olah ibadah itu ada tempatnya, ya toh? Ada jamnya. Nah, itu namanya agama. Kalau ibadah yang sesuai dengan firman Tuhan dalam Kejadian pasal 5, icu tungbo, icu tungsing, yang namanya Henok, jalan bareng sama Tuhan, hidup bareng sama Tuhan. Di mana saja, buktinya sampai 300 tahun dan masih bisa beranak. Bagi saudara punya anak, artinya kan dengan aktivitas kegiatan. Nah, kalau kita cuma hanya ibadah jam sekian sampai jam sekian, terus sebelumnya dan sesudahnya tuh saudara nggak ibadah tuh. Kan begitu ringannya, begitu dangkalnya, begitu sempitnya artinya. Itu tipu muslihat iblis. Jadi ibadah dalam pengertian dalam firman Tuhan
Selain kita jalan bareng bersama Tuhan, sampai dipertegas oleh Paulus dalam Roma 12 ayat pertama. Persembahkanlah tubuhmu yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Itulah ibadahmu yang sejati. Nah, kalau ada sejati, pasti ada yang tidak sejati. Dan kalau kita mempersembahkan tubuh, sudah belum? Coba renungkan, saudara. Sering kita kelihatannya rajin, aktif, tapi nggak kena sasaran. Kan rugi besar, saudara. Sering saya kalau di tengah-tengah jemaat, saya suka bertanya, saudara mau masuk surga atau neraka? Jawabnya apa biasanya? Surga. Terusnya saya tanya kembali, kenal nggak sama yang punya surga? Dan kalau nggak kenal, masa bisa masuk? Saudara boleh dikenal oleh pendeta, tapi saudara dikenal nggak oleh Tuhan Yesus? Kan sudah ada peringatan dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23. Ya, bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang masuk dalam kerajaan surga, yang melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa itu apa? Dipertegas oleh Yesus dalam Yohanes 4:34. Makananku melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi kalau kita melakukan kehendak Bapa, kita ini sedang ada di proyeknya Tuhan. Saudara jangan anggap kalau saya berkata di proyeknya Tuhan itu hanya para pendeta, pelayan-pelayan Tuhan yang ada di gereja. Itu berbicara kita semua. Karena sudah cukup lama gereja itu begitu liciknya setan untuk memisahkan, kan istilahnya kaum awam dengan kaum imam. Ya, setelah gereja mengalami kemerosotan, sehingga akhirnya terjadi pemisahan imam, kelompok imam yang melayani, kelompok awam itu yang manasin bangku, kan gitu, saudara, yang duduk terus. Nah, awam itu bahasa Jakarta nggak enak, saudara, blow on. Masa anak Tuhan pewaris kerajaan surga disebut blow on? Coba renungkan, mungkin kata-kata saya ini agak keras, tapi nggak apa-apa supaya saudara sadar. Selama kita nggak pernah mau keluar dari sistem itu, saudara, hidup kekristenan saudara mudah diombang-ambingkan. Kenapa saya berani berkata demikian? Contoh yang paling gampang aja. Kalau kita kumpul dalam 100 orang, kalau sampai ada 20 orang yang rajin baca Alkitab setiap hari, itu sudah puji Tuhan, haleluya. Saya bukan menghakimi, saya berani jamin. Kenapa? Karena kita anggap kalau kita rajin dengar firman Tuhan, lebih-lebih dengan adanya HP sekarang, ya nggak bisa onsite, online juga bisa, maupun Facebook, maupun IG atau YouTube dan macam-macam. Kita bisa lakukan semuanya. Saudara harus bisa bedakan konsumsi pokok sama konsumsi suplemen. Nah, kalau pokoknya diganti dengan suplemen, itu bisa bahaya. Pokok itu berbicara hubungan vertikal. Ya, suplemen itu hubungan sesama. Bagaimana kita bisa mengasihi sesama manusia kalau yang punya hidup aja kita nggak kenal dengan benar? Karena Alkitab sendiri sudah berkata dalam 1 Yohanes 2 ayat 17 dan 18. Ya, maksud saya 1 Yohanes 3 dan 17 dan 18. Kalau engkau melihat orang, kalau kamu punya kekayaan, kalau engkau nggak mau bantu, tandanya kita kan omong kosong. Dan seharusnya melalui pandemi ini Tuhan itu nyuruh kita ini lihat keluar. Orang miskin, orang lapar, orang melarat, orang sakit, orang yang berdosa itu lebih banyak di luar atau di dalam. Sampai di mana tugas kita, saudara? Ya, kenapa saya singgung hal ini? Supaya kita sadar, kita ini duta besar, bukan hanya ngato minta terus, saudara. Nah, kalau kita posisi minta terus, ketandanya kan kanak-kanak rohani yang Tuhan panggil kita semuanya supaya kita ini jadi penyalur dari tangan sini kita terima supaya kita bisa salurkan. Itu yang Tuhan inginkan.
Kan duta besar kan menjadi corongnya kerajaan yang memerintah atau pemerintah yang memutusnya. Begitu juga hidup kekristenan kita. Ya, sejak awal aja Yesus sudah berkata, aku datang membawa hidup. Tidak katakan bahwa agama Kristen maupun agama Katolik. Nah, kalau agama itu datangnya dari dunia, makanya saya katakan agama cirinya egois. Kan kata kasihilah sesama manusia seperti apa? Diri sendiri. Tapi Yohanes 13 ayat 34 kan, aku memberikan perintah baru supaya engkau saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Dengan kata lain, aku ini sudah kasih modal, kasih agape. Tidak ada alasan untuk kamu tidak bisa mengasihi orang lain, karena modal ini sudah aku berikan kepada engkau. Jadi kalau Tuhan mengutus kita, itu tandanya dia juga menyertai juga wibawa atau otoritas. Ini yang perlu kita sadari, saudara. Kalau kita benar-benar mengenal dengan Allah, pasti kita nggak akan bisa tinggal diam hari-hari ini. Kenapa? Karena jelas Matius pasal 24 katakan kasih mulai menjadi dingin atau kasih mulai menjadi tawar. Nah, kalau namanya dingin tawar, tandanya kita sedang mengalami kemerosotan iman, kemerosotan moral. Ya, Tuhan ingin supaya kita ini sadar bahwa hidup kekristenan itu bukan soal sibuknya. Hidup kekristenan itu berbicara perubahan apa yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa doa Bapa kami yang kita kenal? Ya, saya percaya di kelompok Katolik pasti tahu doa Bapa kami. Di kelompok Protestan tahu doa Bapa kami. Di kelompok Pantekosta tahu doa Bapa kami. Di kelompok Karismatik tahu doa Bapa kami. Itu mestinya doktrin gereja. Tapi karena doktrin Katolik punya sendiri, gak cocok dengan Protestan. Yang Protestan gak cocok dengan Pantekosta. Yang Pantekosta saja gak cocok dengan Karismatik. Karena buatan sepotong cuma sebagian. Contoh aja gak usah jauh-jauh. Ini seminggu ini hari Pentakosta. Kalau kita mundur lagi, ya tentang Paskah. Kenapa gereja Tuhan kalau kematiannya kalau bisa menyebut Jumat Agung? Di mana ayatnya kalau kita mau lihat? Betul? Coba di mana ayatnya kata-kata Jumat Agung? Ada nggak? Yang ada apa kematian Tuhan Yesus? Halo? Pulang semua? Kita belum makan. Alkitab sejak awal berbicara kematian itu berbicara Paskah. Keluaran 12, ya kan? Walaupun korban sampai di kamus Alkitab, kalau saudara punya Alkitab, ya, soalnya sekarang kita Alkitabnya Alkitab suci semua ada di HP, ya, kebanyakannya. Coba dibaca kamus tentang hari Paskah di Alkitab, sudah jelas mayoritas itu sebutannya tentang kematian dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Sampai Yesus bangkit, istilahnya dapat isi baru. Nah, kalau namanya dapat isi baru bukan berarti dihapus yang di depan. Itu menggenapi, melengkapi. Jadi Paskah itu kematian dan kebangkitan. Gak mungkin bisa bangkit kalau belum mati. Kalau cuma mati saja gak bangkit, itu kita sama semua juga mati. Ya, cuma bedanya Yesus gak bisa mati. Kuburannya gak bisa nahan dia. Begitu juga tentang Natal. Kalau kita mau jujur, saudara, kenapa setiap kali kalau Natal yang dibahasnya itu kedatangan waktu Yesus masih bayi terus? Yesaya pasal 9 saja ayat 5 atau ayat 6, karena seling selisih satu ayat. Ini terjemahan bahasa luar negeri dengan Indonesia. Ya, seorang bayi telah lahir, betul lahir. Tapi seorang putra diberikan. Jadi waktu diberikan itu bukan bayi lagi, tapi putranya juga putra, bukan nggak ada apa-apanya. Dikatakan pundaknya, ini kan berbicara pangkat, tanggung jawab.
Ya, punya tanggung jawab. Sebutan contoh, ya 5, sesungguhnya 5 saudara. Cuma ada Indonesia diterjemahkan jadi 4, dijadikan 1. Penasehat ajaib. Mestinya ajaib yang pertama. Yang kedua baru penasehat, Allah yang kekal, Raja Damai, Bapa. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal dan Raja Damai. Kan 5. Dan 5-5-nya itu masa posisi sebagai bayi kan nggak mungkin. Jadi Natal itu sedang mempersiapkan yang akan datang ini, yang lahir ini akan ngerjain ini. Jadi Tuhan itu sudah punya rencana. Tapi sayangnya gerejanya berputar-putar terus. Ya, keliling tak tahu sampai tak tahu. Nah itu yang binasa saudara. Dan Tuhan mau supaya kita ingat contoh kenapa doa Bapa kami. Mungkin saudara bisa hafal. Kalau gereja-gereja tertentu kan ada pengakuan iman atau doa Bapa kami kan diucapkan. Ya. Contoh yang paling gampang, cukupkan makanan kami pada hari ini. Kenapa kok Tuhan kok ngasih kok hari ini, kok nggak minggu ini atau bulan ini atau tahun ini? Iya kan? 1, kenapa? Setiap hari supaya selalu baru. Ratapan 3:23. Betul? Kasih setia dan rahmatnya selalu baru. Makanya fresh. Tapi sering kita ini apa? Senangnya nginep atau baru. Iya kan? Nah, kalau yang baru, yang fresh itu langsung dari Tuhan. Kalau sudah dari koki-kokinya kan sudah tangan kedua. Saya ini kan tangan keduanya, saudara. Makanya konsumsi pokok jangan dikalahkan dengan konsumsi suplemen. Yang kita kenal kalau konsumsi pokok secara lahiriah kan 4 sehat, 5 sempurna. Kan sudah tahu. Kan Alkitab sendiri sudah jelas, saudara. Pemazmur nyebut bagaimana firman Tuhan. Yeremia 15 ayat 16. Ya, kalau aku mendengarkan firman-Mu itu menjadi kesukaanku. Saya baca Alkitab suka atau gampang itu? Kalau saya jawab, saya sudah tahu. Ya, yang tadi saya sudah katakan di antara 100 orang aja, ada 20 orang yang rutin aja. Itu saya puji Tuhan, haleluya. Jadi dengan kata lain, mayoritas bukan anak Tuhan saja, hamba Tuhan juga nggak sedikit. Karena pikirnya aku sudah suka baca, nggak ngerti kalau firman Tuhan berkata huruf-huruf itu mematikan, tetapi perkataan roh itu menghidupkan. Memang Alkitabnya nggak berubah, Kejadian sampai Wahyu. Tapi di saat engkau membaca ayat itu hari ini dengan bulan depan atau tahun depan, Tuhan akan bisa bukakan. Makanya kenapa pentingnya Roh Kudus. Karena saya banyak buka HP belakangan tentang hari Pentakosta, saya mau tahu. Dan buktinya saya perhatikan, kenapa kok gereja Tuhan yang khusus aliran Pentakosta untuk membedakan Roh Kudus yang disebut pengajar atau penghibur atau penolong, kok tumpang tindih dengan Roh Kudus yang disebut kuasa? Ya dah, soalnya di ujung-ujungnya kita sudah ngerti yang satu buah roh, yang satu karunia roh. Tapi kenapa di sininya di awal-awalnya kok tumpang tindih? Karena penyebabnya kita anggap kenaikan Tuhan Yesus itu pada hari yang ke-40 100% benar. Hari yang ke-40. Tetapi kalau saudara mau perhatikan dengan benar, ada bahasa Mandarinnya nggak? Alkitab. Oh, enggak apa. Ada yang bahasa Mandarinnya? Oh, enggak ada. Kalau saudara baca Yohanes pasal 12 ayat yang ke-17, kita akan sama-sama lihat. Biarpun enggak tertulis, tetapi saudara bisa akan lihat. Yohanes 20 ayat 17. Peristiwa apakah itu yang terjadi? ayat 17. Ayo, ada yang mau baca, silakan. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa,
tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakku, kepada Allahku dan Allahku. Iya. Waktu mau dipegang oleh Maria Magdalena, jangan, aku belum mempersembahkan kebangkitan. Kan hari itu kan dia bangkit pertama kali. Dia ingin mempersembahkan kebangkitannya kepada Bapa di surga. Dikatakan, sekarang aku akan pergilah. Bapa itu ada di atas atau di bawah? Di atas. Terjemahan Mandarin kata sen sang chi. Sen itu naik, sang itu atas, chi itu pergi. Jadi tandanya kenaikan Tuhan Yesus itu ada di ayat yang ke-17. Hari pertama Yesus bangkit pagi itu, dia mempersembahkan hidupnya dan kepada Bapa di surga dipersembahkan. Ayat yang ke-19 sampai ayat 23 dan selanjutnya kalau saudara perhatikan, malam itu dalam ketakutan murid-muridnya. Kenapa? Yesus mati. Gitu? Tapi hebatnya waktu dia hadir, nggak cukup di situ saja. Kalau saudara perhatikan ayat 20 dan 22-23, dihembusinya dan dikatakan terimalah Roh Kudus. Dan Yohanes 20 ayat 22-23, terimalah Roh Kudus, itu sedang menggenapi Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Roh penolong atau roh penghibur, dia akan datang dan tinggal di dalam kamu untuk selama-lamanya. Karena kita jadi baik rumah Roh Kudus. Tapi kisah para rasul, kalau saudara perhatikan, kalau sebelum kisah para rasul, Lukas pasal 24 ayat 49, tunggu kamu di loteng Yerusalem sampai kamu menerima kuasa dari tempat tinggi. Dan itu digenapi di kisah 42 ayat 1 sampai 4. Turun seperti lidah api. Posisinya begitu jelas. Roh Kudus yang disebut penolong tinggal di dalam, ya. Tapi Roh Kudus yang disebut kuasa atau dunamos turun ke atas kamu, posisinya di luar. Yang di dalam untuk suling tersembok, yang di luar untuk suling tekungcuk. Jadi yang di dalam itu untuk kehidupan rohani kita. Dia mau mengajar, dia mau menghibur, dia mau menegur. Yang jelas dia mau membentuk karakter saudara dan saya, supaya karakter Kristus itu tercapsian dati nyata atas hidup saudara dan saya. Kalau kita sering dekat dengan ruang AC, badan kita rasakan apa? Dingin. Kalau kita kecebur matahari, rasakan panas. Makanya kita diajak, ada keintiman dengan Tuhan supaya rupa Kristus itu nyata dalam hidup kita. Seperti seorang bayi yang lahir dari keluarga suami istri, menikah, punya anak. Biasanya dikata, ayo mirip sama papa dan mama. Ada yang kan, siapa yang tahu ini anak mirip tomboy gitu. Nggak ada, saudara, kan tandanya nyeleweng nanti pasangan hidupnya. Iya, tapi kenyataan kita anak Tuhan kok nggak mirip kayak bapaknya, nggak pernah cari tahu. Coba mikir, saudara. Itu sifat-sifat kita nggak mirip dengan Bapak di surga aja, kita kok nggak pernah cari tahu. Jawabannya biasa, ya memang watak saya gini kok, pensing nangkai. Loh, makanya tahu pensing nangkai, asal watak semula nggak bisa berubah. Tuhan mau kita hidup dalam ciptaan baru, supaya kita nggak ngikutin ciptaan yang lama. Tuhan tuh sudah sediakan semuanya. Dan tujuan kehidupan rohani supaya kita menghasilkan buah roh, bukan buah-buah roh. Alkitab mencatat buah 1 dengan 9 rasa. Tidak bisa dipisahkan, oh kasih 1, sukacita 1, damai sejahtera. Enggak, Alkitab catat Galatia 5:22. Buah. Ya, bahasa Inggris nggak ada S-nya juga, fruit.
Nah kalau demikian, kenapa sering kita masih nyebut buah-buah roh ada 9? Tandanya kan nggak pernah teliti, saudara. Saya mengatakan demikian bukan saya lebih hebat, bukan. Gara-gara apa? Ayat ini yang mengajar saya. Kita lihat 1 Yohanes 2 ayat 27. Ayat inilah yang menuntun saya dari saya menjadi orang percaya sampai hari ini. 1 Yohanes pasalnya yang kedua. Ada yang mau baca? Silakan. Saya mau baca dari terjemahan yang lainnya. Ayat 27. Ada yang mau baca? Ayo, silakan. 1 Yohanes pasal kedua ayat 27. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengharapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengharapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Ya, saya akan bacakan dari terjemahan sederhana Indonesia. Dikatakan demikian. Tetapi kita sudah menerima pengurapan Roh Allah yang selalu ada di dalam diri kita. Jadi kita tidak perlu lagi mendengarkan guru manapun yang mengajar kita di luar ajaran Roh Allah. Karena rohnya selalu mengajarkan semua yang kita perlukan. Dan ajarannya selalu benar. Sebab dia bukan pembohong. Nah, sesuai dengan ajaran Roh Allah itu, tetaplah bersatu dengan Kristus. Jadi dia itu mau ngajar dalam kehidupan kita yang di dalam ini sehari-hari mau ngajar. Yang tadi doa Bapak kami tentang makanan, kenapa tiap hari tujuannya supaya bisa dapat makanan yang baru. Yang kedua, kenapa perlu tiap hari? Dia itu ingin ketemu dengan anak-anaknya untuk komunikasi. Tapi herannya anak-anaknya kalau nyanyi senangnya rindu terus sama Tuhan. Nah kalau namanya rindu itu dekat atau jauh? Ku rindu selalu. Nah rindu itu bahasa sinonimnya apa? Apa? Kesamaannya apa? Rindu. Kangen. Nah kalau kangen itu kumpul atau pisah? Jauh toh. Tanpa sadar kelihatannya rohani, saudara. Tapi sesungguhnya nggak cocok dengan. Untungnya Tuhan itu nggak galak seperti saya gitu, saudara. Ya, jadi dia masih berikan kesempatan. Ya, jadi kenapa? Kalau rindu itu kan jauh. Kalau saya pergi, ya seperti mungkin Julian, karena dia tadi mau pergi luar negeri, saudara. Gak tahu berapa lama. Misalnya datang, kan mungkin seminggu ya, namanya kalau jauh pasti ketemu sih. Aduh kangen loh, kenapa? Gak ketemu sekian saat itu bisa kita gunakan. Tapi kalau kita jumpa setiap saat, tidak kangen loh, cocok nggak? Aneh gitu loh saudara. Ya sekali lagi saya bukan, soalnya saya sering dicap tukang kritik lagu soalnya. Saya bukan mau kritik lagu, karena mau menyesuaikan dengan firman Tuhan. Ya, karena apa? Kita ini hadir seperti tadi, kita sama-sama kita percaya Tuhan hadir, betul. Tapi jangan saudara memiliki pemikiran bahwa Tuhan itu ada di gedung ini, saudara. Tuhan hadir karena saudara hadir, karena Immanuel toh. Saudara datang sini, saudara datang bersama Tuhan, maka disebut hadir. Kalau Tuhan ada di sini, saya benar-benar kasihan sekali saudara pulang temu dewean, saudara. Iya toh. Kan sering berkata, saudara inilah baik Allah, Tuhan ada di sini.
Dan saudara, coba kalau saudara pulang terus Tuhan di mananya saudara? Alkitab sudah jelas sejak Yesus ngomong sama pelacuri perempuan Samaria, saatnya telah tiba. Sekarang ini penyembah Bapa menyembah dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4:23-24. Tapi herannya dari jadwal aku udah nangkep, gak mudeng terus. Seolah-olah Tuhan itu kalau hadir kita kumpul baru Tuhan hadir. Nah, kata-kata ibadah yang Alkitab tulis bukan ibadah, berkumpul. Ya, makanya sering kita dari bahasa tadi saya sudah membahas arti ibadah satu. Ya, jalan bareng, hidup bareng sama Tuhan. Terus yang kedua, ibadah yang sejati, yaitu kita ini meladeni Tuhan. Nah, kalau kita ngomong meladeni Tuhan, saudara, doa kita berkata, aku datang bukan untuk dilayani, aku datang untuk. Terus kan nggak kena di mana sasarannya, saudara. Kita diajar oleh hamba Tuhan, saudara harus melayani Tuhan, harus melayani Tuhan. Loh, Tuhan Yesus ngomong loh, bukan saya yang. Firman Tuhan kata, aku datang bukan untuk dilayani, tapi datang untuk Nah, terus ya kenanya di mana, saudara? Kalau Tuhan Yesus nggak mau dilayani, tapi kita disuruh melayani. Arti melayani Tuhan, artinya kalau kita membuka diri, diobok-obok oleh Tuhan, diproses oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan, didisiplinkan oleh Tuhan, kita sedang meladenin firman Tuhan supaya kita taat. Kita sedang meladenin Tuhan. Seperti anak tidur. Nah, anak tidur meladeninnya apa? Waktu dia tidur, nah itu meladenin, saudara. Gitu. Kalau tidur, Pak, saya masih belum siap, belum selesai gamenya. Itu tandanya taat. Kita nangkep. Jadi melayani Tuhan itu berbicara memberi keleluasan untuk Tuhan memproses hidupnya. Seperti Wahyu 3 ayat 19, sentek wajah. Tapi kalau bahasa di Indonesianya kurang enak, saudara. Itu yang ku hajar, gitu. Bertobatlah, itu kata-kata dihajar, tapi artinya didisiplinkan. Dan ini yang Tuhan mau. Tapi kalau sampai masuk kepada 1 Timotius 4 ayat yang ke-7, latihlah ibadahmu. Nah, kata-kata ibadah di sini artinya cincin, hidup saleh, hidup benar, hidup kudus, nggak otomatis salabin jadi benar dan kudus. Makanya perlu dilatih. Nah, kalau kita nggak pernah mau latihan ibadah dengan benar, saudara, hanya cuma pikir ibadah itu jam sekian di tempat ini, itu bukan tujuan Tuhan. Makanya jangan heran sudah jadi Kristen puluhan tahun, tapi si ngambekan ya masih ngambekan, yang iri masih iri, yang sombong masih sombong, yang cemas masih cemas, yang khawatir masih khawatir, yang marah, yang takut masih takut. Kenapa? Sesungguhnya sifat manusia itu ada, memang betul, saya juga tahu. Tetapi supaya mengatasi sifat manusia lama kita yang sering suka nggak nurut, yang suka berontak, yang suka melawan, yang suka mengkhianati Tuhan, makanya Tuhan mendidik manusia batinnya kita supaya cepat bertumbuh, supaya kita kuat. Dapat, kita akan lihat ayat terakhir Roma 8, 13-14. Ini yang Tuhan mau. Jadi kita bukan perang sama daging, nggak usah dilawan daging itu, saudara. Silakan ada yang lain mau baca. Roma 8, 13 dan 14. Roma pasal 8 ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikannya perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. 14. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Jelas. Jadi kalau saudara sadar bahwa saudara adalah anak Allah, hidup harus dipimpin roh Allah atau dipimpin roh Kudus. Kalau hidup saudara nggak dipimpin roh Kudus, tandanya anak-anak siapa?
ya tetap anak Allah, saudara. Karena anak Allah itu kan yang dilahirkan, makanya disebut anak. Nah, kalau kita nggak dipimpin roh Allah, tandanya anak Allah yang tidak taat. Anak Allahnya nggak hilang, tapi keselamatannya bisa hilang kalau engkau tidak meneruskan. Makanya kenapa Filipi 2 ayat 13, ayat 12 ini, hidupkanlah keselamatan itu. Kenapa perlu dihidupkan? Karena ayat 13 berkata, Allah lah yang bekerja di dalam kamu menurut kemauan dan kerelaannya. Jadi kita kerjasama, beri kesempatan untuk Tuhan membentuk hidup kita. Ya. Jadi dalam hal ini yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya Roma 8:14 dipimpin Roh Kudus. Nah, untuk mengatasi manusia lama kita tadi sudah jelas. Kalau kita nurutin daging, kita itu mati. Nah, kata-kata mati itu bisa berbicara putus hubungan dengan Tuhan. Seperti manusia pertama makan buah, engkau pasti mati. Tapi umurnya 900 tahun lebih. Ya, mati putus hubungan. Sehingga Yesaya dijelaskan 59, yang memisahkan dosa dan kejahatan, bukan telinga Tuhan terlalu berat, bukan tangan Tuhan terlalu pendek. Ya, tetapi karena dosa yang memisahkan. Jadi kata-kata hamartia yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia dosa, itu kalau arti hamartianya secara hurufiah, itu artinya bleset. Kan kata-kata bleset kan fajar kan? Seperti orang jalan keliru nggak sampai tujuan, bleset, keliru jalan, nyasar ke tempat lain. Tapi kenapa kok diterjemahkan ke bahasa Indonesia dosa? Jadi tandanya kalau engkau ngaku percaya kepada Tuhan Yesus, tapi engkau tidak ada di jalur yang benar, di lajur yang tepat seperti yang Tuhan mau, engkau tuh sedang dinantikan oleh kebinasaan. Saya bukan mau nakut-nakuti. Kenapa? Karena kita anggap, oh saya sudah percaya, sudah selamat. Saya baru ini mengikuti upacara pemakaman salah seorang anak Tuhan. Ya, karena ini dari Katolik, ya tanya namanya siapa, karena biasanya yang tertera kan nama Tionghoa atau nama Indonesia, tapi nama baptisnya ditanya. Oh, namanya ini. Soalnya nanti di surga nama kita yang lahir dari orang tua itu gak ada di sana, makanya gak dipanggil. Karena itu kan manusia lama kita, ya. Yang Tuhan mau kan waktu kita dilahirkan baru dapat nama baru, itu yang ada di sana. Itu kata Romo itu. Saya mulai batin juga. Biarpun namanya nama Alkitab, tapi kok buktinya banyak dimedahin juga. Iya kan? Jadi bukan berarti nama baptisan itu tandanya terus pasti ada di surga. Memang secara yuridis percaya kepada Tuhan Yesus dengan benar sebagai Tuhan dan Juru Selamat, memang masuk surga itu secara yuridis. Secara de factonya perjalanan kita ini benar-benar mengikuti aturan main sampai akhirnya. Kalau kita nggak ngikuti di tengah jalan seperti Yudas, coba renungkan saudara. Sama-sama Petrus menyangkal Tuhan Yudas, tapi di tengah perjalanan Yudas atasin sendiri, tapi Petrus mau kembali. Tetap diberi kesempatan. Saya cukup kagum kalau saudara renungkan sifat Bapa di surga. Bayangin menyangkal berkali-kali, kok waktu ketemu dengan Petrus kau dari ungkit-ungkit saudara. Ya kan? Tambah dikasih tanggung jawab. Engkau ngasih aku gembalakan domba, beri makan. Tambah dikasih tanggung jawab saudara. Begitu juga anak bungsu. Bayangin, belum mati sudah minta warisan. Apa tidak kurang ajar saudara? Tapi herannya pulang, kok nggak ditanya mana keweku? Kok nggak ditanya kekayaannya? Kok langsung pulang dirangkul, dicium? Kan dia kan kerjanya kan di tempat babi, kan bau. Karena yang dilihat bukan jubah luarnya, tapi yang dilihat anaknya saudara.
Ini loh saudara sifat Bapa, sehingga bukan berhenti di situ, dipestakan. Dan bukan dipestakan saja, kasih jubah baru. Nah, jubah itu kan berbicara identitas. Seperti lalu lintas macet, coba saudara bisa ngatur nggak? Tapi kalau polisi lalu lintas yang ngatur pasti nurut, betul? Karena ada jubahnya. Makanya kita jubah kekudusan, jubah kebenaran itu sudah dipakai terus menerus. Atau jubah yang lama. Karena hari-hari ini kan di YouTube saudara yang suka harus kita berbuat baik, berbuat bajik, berbuat baik, kata-kata berbuat baik. Saya tidak katakan salah berbuat baik. Tapi berbuat baik sumbernya datang dari mana? Di luar Tuhan Yesus berbuat baik juga banyak. Yang lebih baik daripada orang Kristen, setuju? Ya tak? Yang baik dari keyakinan-keyakinan lain baik banyak. Tapi yang disebut berbuat baik itu jangan terbaik, jangan terbalik. Umumnya orang berbuat baik umumnya mereka usaha berbuat baik supaya bisa diterima di sisi Allah, kan gitu saudara. Jadi dengan kata lain, saya harus berbuat baik supaya saya ini dapat tempat di sana. Kalau berbuat baik yang dari Tuhan beda. Karena saya sudah diselamatkan, saya ini buatan Allah, cetakannya Kristus, dipersiapkan dalam pekerjaan baik. Efesus 2 ayat yang ke-10. Jadi baiknya di sini bukan baik sifat lama. Baik di sini kebaikan Kristus yang diekspresikan dalam hidup kita. Nah, bagaimana untuk bisa mengetahui itu baiknya dari Tuhan atau bukan? Gampang. Kalau baiknya yang daripada manusia, biasanya minta imbalan. Ada? Mungkin nggak minta imbalan gede-gede, imbalan goyang kamsia gitu loh, sudah ditolong kok nggak mau kamsia. Tandanya minta imbalan. Tapi kalau di sini berbuat baik, dia pun berbuat dipentung, tapi Tuhan suruh lagi, tolong lagi, pasti nolong lagi. Seperti pengalaman Yesus, dia berbuat baik, dimusuhi sama bangsa Israel. Loh, dia tujuannya untuk menyelamatkan bangsa Israel, dimusuhi tetap dia mengasihi orangnya, benci dosanya. Ayo malam hari ini saudara, untuk supaya mengantisipasi dipimpin oleh Roh Kudus. Karena di saat kita nuruti keinginan Roh Kudus, kita sedang mematikan keinginan tadi. Saat keinginan dari kita nggak dituruti, keinginan Roh tambah kuat yang kita kenal dengan buah Roh, maka ya harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Itu yang Tuhan mau. Tapi sekarang kan enggak ya kenyataannya. Kita kalau soalnya hebat loh pendeta itu, wah hebat orang itu suka traktir orangnya, wah hebat dermaannya buat ini. Kok hebatnya orangnya kok bukan Tuhannya? Ayo saudara, kalau dulu disebut kebaktian, kebangunan rohani yang kita kenal dengan KKR, kebaktian bukan ibadah. Ya. Nah, kalau ibadahnya sesuai dengan jalan bareng sama Tuhan, betul, memberikan kesempatan untuk Tuhan proses kita, betul, sehingga kita mengakibatkan hidup saleh, itu ibadah yang Tuhan mau. Tapi kalau ibadahnya hanya cuma sampai batas, saya berkata demikian bukan melarang saudara nggak boleh ikut doa malam, nggak boleh ikut doa pagi, nggak boleh ikut kebaktian mandiri, bukan saudara. Kita berkumpul ini, kita ini dicas untuk kita saling sama lain, saling memperhatikan. Siapa yang bisa saya tolong, siapa yang bisa saya bantu, siapa yang bisa saya doakan. Tujuannya itu, siapa yang bisa saya ajak kerjasama supaya saya bisa melayani di luar. Ada bergandengan tangan. Tuhan Yesus bersatu kita teguh. Mari kita berdoa, dan saya serahkan kepada Pak Han memimpin kita dalam doa. Mari kita bangkit berdiri. Segala kepujian, kemuliaan, keagungan hanya bagi Yesus, Tuhan Allah Bapa kami yang baik. Kami bersyukur malam hari ini karena kami diajar oleh firman Tuhan untuk kami boleh mengenal secara benar, bukan merekayasa, bukan kena agama,
tapi benar-benar kita mengenal Yesus secara pribadi. Dan Allah Roh Kudus yang akan menerjemahkan, mengajar kepada kami sehingga kami boleh mengerti. Dan mata rohani kami boleh melihat kemuliaan Allah itu, kebesaran Allah yang sangat amat mengasihi kita. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan yang mengingatkan kami pada malam hari ini. Tuhan berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Beliau juga ada keluarga, ada kebutuhan, ada pelayanan. Tuhan cukupi, Tuhan berkati. Di mana beliau berada, nama Tuhan dipermuliakan. Dan kami yang sudah mendengar kebenaran firman Tuhan, Tuhan juga memberkati keluarga kami, anak-anak kami, menantu kami, cucu-cucu kami. Tuhan berkati. Terima kasih ya Bapa. Kalau sebentar kami akan kembali ke rumah, Tuhan persiapkan para malaikat untuk menyertai dalam perjalanan pulang, sehingga kami boleh tiba di rumah kami masing-masing dengan penuh sukacita, damai sejahtera, dan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan berkat, damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita malam ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.